Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat di kehidupan yang kami jalani ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu setia untuk menolong dan mendampingi kami. Dan hari ini pun kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau berkenan untuk menuntun kami juga dengan firman-Mu. Dan biarlah dengan kuasa Roh yang kudus Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, mengurapi jiwa dan tubuh kami, agar kami layak berada di hadirat-Mu mendengar sabda Tuhan. Hikmat Tuhan kiranya juga tercurah bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam kuasa Roh yang kudus, agar kami pun mewujud nyatakan firman Tuhan di keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersedia untuk mendengar sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Paskah kedua 19 April 2020, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa," saya ulangi, "jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sampai demikian pembacaan kita yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini satu minggu sesudah kita menjalani masa Paskah, mungkin kita semua sepakat ada suasana yang sangat berbeda, ada suasana yang sangat khas. Secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bahan pembacaan kitab hari ini, mempersiapkan renungan hari ini, saya mencoba rekonstruksi ulang apa perasaan, apa suasana yang melingkupi para murid ketika tahu, pertama, mulai Yesus disalibkan, mati, dimakamkan, kemudian di peristiwa kebangkitannya, saat Maria dan orang-orang yang bersama dengannya juga menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesudah itu ada jarak 1 minggu, kurang lebih 1 minggu,
Untuk kemudian Yesus juga menampakkan diri lagi. Ada suasana tertentu. Suasana tertentu itu sedikit tergambarkan di dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu sebagaimana yang tercantum di ayat 19 yang mengatakan begini: karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, dan dalam ketakutannya itu mereka menutup pintu-pintu, mereka menyepi, mereka sengaja menutup diri. Saya membayangkan selama 1 minggu itu terjadi. Kok ya kayak mirip dengan kondisi kita sekarang ya. Dalam kewaspadaan kita, supaya kita dapat menjaga diri, menjaga saudara terkasih kita dari paparan virus COVID-19, kita akan melakukan yang kurang lebih sama ya. Menutup diri, mengisolasi diri, karantina lokal atau karantina RT, RW atau salah apapun. Bentuknya adalah kita sedang membatasi diri. Suasananya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kurang lebih dapat kita hayati. Apa yang dialami oleh para murid kurang lebih mirip dengan apa yang sekarang ini kita alami. Perbedaannya adalah kalau para murid ini mengasingkan diri, menutup diri karena mereka takut, dan di sisi lain mereka juga masih bertanya-tanya bagaimana kehidupan yang akan kami jalani selanjutnya, bagaimana kita akan bersikap, bagaimana kita akan bertindak setelah ini, teman-teman. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita kan juga ada panduan, memang ada panduan. Kita membatasi diri dalam jangka waktu tertentu. Kalau dari gugus tugas penanganan COVID-19 ini kan sampai akhir Mei ya, sampai akhir Mei kita menjalani yang seperti ini. Tapi paling tidak sekali lagi Bapak Ibu, poinnya adalah bahwa dengan situasi ini, dengan momen yang kita alami sekarang, mestinya kita bisa bersyukur juga. Karena dengan cara ini kita bisa menghayati proses yang juga dijalani oleh para murid. Kalau selama bertahun-tahun ini kita mungkin tidak mencoba, tidak pernah membayangkan kayak gimana sih suasana mereka gitu ya. Tapi tahun ini kita boleh bersyukur. Kita boleh menghayati, kita boleh merekonstruksi sama-sama. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kemudian? Selama 1 minggu itu mereka menutup diri, mereka mengunci pintu-pintu, mereka takut pada orang-orang Yahudi. Terus tiba-tiba blok, Tuhan datang. Tuhan Yesus datang. Sampai 2 kali Tuhan Yesus mengucapkan salam. Erene humin. Orang ya, kalau teman-teman kita yang mengatakan shalom gitu kan. Tapi kalau teks bahasa Yunani-nya, Tuhan Yesus menyapanya dengan sebutan Irene, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tapi aneh ya, kok cuma kata shalom yang jadi tenor ya. Kenapa Irene nggak dipakai gitu kan? Besok-besok kita nyapanya Irene gitu kan. Kalau kita menyebut, kalau sebutan katanya kan ada sapaan salamnya orang Kristen. Bagi saya secara pribadi Bapak Ibu bukan. Salam orang Kristen ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera, ya sudah cukup itu. Nah Bapak Ibu di Tuhan, Tuhan Yesus sampai 2 kali menyapa. Karena apa? Ada suasana batin, ada suasana psikologis dari para murid. Di satu sisi kaget, masih diliputi juga suasana ketakutan, tapi di sisi lain, di sini digambarkan juga oleh Injil Yohanes bahwa mereka bersuka cita. Ayat yang ke-20, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mablek datang. Kaget ya kaget, ujuk-ujuk datang gitu kan. Tetapi kekagetannya ini sudah agak berbeda. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui Yesus bangkit kan gitu.
Seminggu yang lalu kan sudah diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi peristiwa kehadiran Yesus yang datang tiba-tiba ini tetap mengagetkan bagi mereka. Tapi dan di sisi lain kehadiran Yesus juga membawa sukacita. Ini perjumpaan Tuhan Yesus kembali dengan para murid. Ada pertemuan fisik lagi di antara mereka, dan itu menciptakan suasana suasana psikis yang mereka bersukacita. Ada semangat baru. Nah, saya mau menyimpang sedikit. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan, hampir di banyak bagian Alkitab ini ada momen-momen ketika Allah menyatakan diri, ketika Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang tertentu mengalami perjumpaannya dengan Allah. Ternyata ada suasana psikologis yang memang juga mengiringnya bersama dengan itu. Misal, peristiwa perjumpaan Yakub dengan malaikat Tuhan, di mana? Ada yang ingat? Di mana, ada yang tahu? Sungai apa? Wah, lupa nih, katekisasi ulang lah kan. Di Peniel ya Bapak Ibu ya. Di saat itulah kemudian Yakub dengan malaikat Tuhan bergumul semalam-malaman, betul ya? Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, seimbang kekuatan. Nah, dalam suasana itu di akhir perjumpaannya malaikat Tuhan memukul pinggulnya atau panggulnya Yakub, sehingga dari situlah dia jadi pincang. Itu sebabnya katanya orang Yahudi nggak boleh makan tunggir gitu, daerah-daerah itu lah. Iya kan, daerah itu kan apa artinya? Entah itu lembu, entah itu domba, bagian itunya tuh nggak boleh. Kalau di Indonesia itu banyak yang suka tunggir ayam, itu banyak yang suka itu. Banyak lemak ya kan, banyak yang suka. Nah Bapak Ibu, dari peristiwa itu ada suasana psikis yang berubah drastis dari Yakub. Dari suasana yang penuh dengan ketakutan karena ia melakukan kesalahan terhadap beberapa orang. Esau, kemudian siapa? Laban. Tapi muncullah suatu suasana baru, keberanian yang luar biasa. Bahkan nanti dalam perjalanannya ia berjumpa dengan Esau. Berani dia berhadapan dengan Esau. Ada pergulatan batin di situ, bahkan perubahan itu ditandai juga dengan perubahan nama. Malaikat Tuhan kan memberi nama baru bagi Yakub. Ada yang ingat siapa namanya? Israel. Yakub diganti namanya oleh malaikat Tuhan menjadi Israel. Jadi Israel itu adalah Yakub. Ada sosok lagi yang mengalami perjumpaan. Elia salah seorang tokoh Alkitab yang kita tahu tidak mati, tapi terangkat ke surga. Dalam pelariannya, karena Izebel mengirim utusan-utusan, nabi-nabi palsu untuk membinasakan, membunuh Elia. Elia terpaksa mengungsi ke tempat yang sangat terpencil, bahkan tandus. Sudah ia bertemu dan tinggal di rumah seorang janda dengan seorang anaknya, sempat mati lalu dihidupkan oleh Elia. Lalu Elia sekali lagi mengungsi ke tempat lain. Dalam suasana pelarian itu, ia mencoba menghayati kehadiran Tuhan. Ada gempa, tidak ada Tuhan di sana. Ada api, tidak ada Tuhan di sana. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah. Dia merasakan kehadiran Tuhan di situ. Ia mengalami perjumpaan lagi dengan Allah. Ada perubahan di situ Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang semula ia sempat diliputi juga oleh ketakutan, kengerian, kecemasan. Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Allah, ada hadir keberanian di situ, membawa babak baru dalam kehidupannya. Apa yang terjadi setelah itu? Dengan keberaniannya ia kuat. Dan kemudian nantangin 1000 nabi Baal. Ada ingat di mana? Di gunung apa? Di Gunung Karmel. Dengan cara
bikin kayak sayembara, bukan sayembara ya, pertandingan. Ada 2 mezbah disiapkan, mana yang akan dimakan api, mana yang akan diterima oleh ilahnya nabi-nabi Baal atau oleh Allah gitu ya. Ada timbul keberanian yang luar biasa. Dan di Gunung Karmel itulah kemudian terjadi peristiwa yang sangat besar. Ada momen-momen lanjutan lagi, banyak peristiwa perjumpaan. Bahkan juga kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Musa ya, Musa yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan melihat sosok belukar yang seperti menyala itu. Hari ini pun kita melihat ada perubahan suasana psikis dari para murid yang mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya mengalami pengalaman psikis itu, bahkan karena memang Tuhan sendiri itu yang mengaruniakan Roh Kudus. Ayat 22. Nah, catatan penting di dalam bagian ini, di dalam permenungan firman Tuhan pada hari ini, suasana psikis, suasana batin, suasana kejiwaan seseorang ketika mengalami perjumpaan dengan Allah, ada mengalami perubahan. Ada sesuatu yang diperbaharui, ada semangat baru, ada energi baru, ada kekuatan baru. Semula mereka penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, lahirlah, timbullah keberanian baru. Catatannya, setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah pastilah mengalami pembaruan. Itu catatan penting bagi itu. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah akan mengalami pembaruan. Hari ini kita belajar untuk menghayati ulang, bahkan bertanya lagi ke dalam diri sendiri. Adakah aku mengalami perjumpaan dengan Allah? Kapan aku mengalami perjumpaan dengan Allah? Kapan aku bisa ngobrol sama Tuhan? Orang bertanya-tanya, adakah mujizat di zaman dulu akan terulang lagi di zaman sekarang? Adakah masa-masa ketika di zaman dulu ada orang-orang tertentu bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, sekarang terulang lagi? Saya katakan iya. Tanpa keraguan saya katakan iya. Bagaimana dengan mujizat? Ya sama saja. Mujizat itu apa sih? Bagaimana sih kita mendefinisikan mujizat? Sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia, begitu? Yang menjadi berkat buat kita. Bisa begitu kita definisikan? Sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, manusia bisa menerimanya sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan. Mujizat begitu? Oke. Kalau gitu apa dong? Bapak Ibu, ada nggak yang bisa menambah nafas sehari saja atau sedetik saja dari hidup kita? Sederhananya itu. Ada? Bukankah dengan demikian nafas kehidupan ini itu di luar batas kemampuan manusia, betul? Tapi Tuhan masih kasih buat kita. Tiap hari berarti mujizat ada. Persoalannya kita tidak melihat itu sebagai mujizat, tidak dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler, betul nggak? Akibatnya apa? Kita jadi lupa bersyukur. Padahal nafas hidup itu menjadi bukti nyata bahwa itu di luar batas kemampuan kita dan Tuhan mengaruniakannya buat kita. Karena ini terjadi setiap detik, setiap saat. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita mengalaminya, sampai sekarang kita masih mengalaminya. Kita jadi lupa melihat itu sebagai mujizat dari Tuhan. Kalau saya bisa hidup sampai sekarang ini karena mujizat dari Tuhan. Terlepas dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah saya alami, bisa ya saya sudah masih hidup sampai sekarang gitu. Ada banyak cerita, ada banyak penggalan cerita di masa lalu. Tapi nafas kehidupan itu sendiri pun sudah menjadi bukti mujizat Tuhan.
Kita kadang-kadang bicara tentang mukjizat itu melihat pada peristiwa-peristiwa spektakuler, terjadinya jarang-jarang. Tapi ternyata mukjizat Tuhan terjadi setiap hari loh buat kita. Dan itu spektakuler. Itulah yang seringkali saya katakan begini juga. Berkat dari Tuhan, kehidupan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena semua itu adalah luar biasa dan terjadi setiap saat, makanya menjadi biasa-biasa saja. Betul? Segala sesuatu yang terjadi secara terus-menerus itu kan jadi biasa, betul nggak? Padahal itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu saudara kalian mengalami peristiwa ada ulat mati dipenggal kepalanya, terus nyambung lagi, hidup lagi. Besok mengalaminya begitu, lusa mengalaminya lagi begitu, tahun depan mengalaminya lagi begitu, tiap hari mengalaminya, itu kan spektakuler kan? Tetapi terjadinya setiap hari mengakibatkan, oh udah biasa, nanti juga itu akan begitu lagi. Itu aja sebenarnya, karena faktor itu aja. Nah, bicara soal mujizatnya, mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Sayangnya kita tidak mau melihat itu sebagai peristiwa spektakuler, karena kita anggap sudah sangat biasa. Saya mengalami perjumpaan dengan Bapak Ibu, saudara sekalian hari ini sebenarnya peristiwa spektakuler. Tetapi karena kita anggap ini sesuatu yang biasa, makanya jadi biasa juga, kan begitu. Itu tentang mujizat. Lalu bagaimana dengan yang lain? Bagaimana jika tentang percakapan kita dengan Tuhan? Sadar gak sih Bapak Ibu, setiap hari itu kita bercakap-cakap sama Tuhan? Sadar gak sih bahwa Tuhan tuh ingin ngobrol tiap hari dengan kita, tiap detik lah dengan kita, pengen ngobrol. Tapi kitanya aja kadang-kadang, sebentar ya Tuhan, saya lagi repot sama kerjaan. Betul gak? Betul? Sebentar ya Tuhan, saya lagi cari-cari waktu, cari-cari celah supaya apa yang saya lakukan ini gak kelihatan orang. Betul gak? Orang-orang yang korup, orang-orang yang mau curi-curi tertentu, kan gitu, mengabaikan seolah-olah Tuhan tidak ada. Sama ini buat anak-anak, nih buat anak-anak sekolah minggu, buat anak-anak SD, anak-anak sekolah lah semua ya. Sama. Gimana caranya? Ada kalanya atau seringkali anak-anak itu juga meniadakan Tuhan loh. Gimana? Pada saat lagi ngerjain soal-soal ulangan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Guru nggak lihat kok. Itu kan mengandaikan bahwa Tuhan itu tidak menyaksikan kesalahan dan pelanggaran kita, betul nggak? Curi-curi, lain halnya dengan mencuri hati, mencuri pandang, ya gitu ya. Gitu kan yang di sana ya. Curi-curi pandang sama siapa ya? Sama tuh kan, yang udah suami istri aja masih curi-curi pandang dari sana tuh. Nah Bapak Ibu, ada kalanya kita meniadakan Tuhan demi apa? Demi kepentingan kita, demi memenuhi hasrat kita, demi memenuhi maunya kita. Padahal sebetulnya hampir setiap saat Tuhan ingin berbicara dengan kita. Kitanya saja yang seringkali membatasi diri. Maka di sisi lain, walaupun situasinya nggak enak gitu ya, tentang COVID-19 ini kesempatan loh buat kita. Yuk ngobrol tiap saat. Ada waktunya kita ngobrol tiap saat dengan Tuhan. Manfaatkan waktu karantina ini untuk ngobrol sama Tuhan. Setiap saat sebetulnya ada. Perjumpaan dengan Allah itu dapat terjadi setiap saat, kapanpun. Persoalannya kadang-kadang kita yang mengabaikan suara Tuhan, meniadakan kehadiran Tuhan. Maka dari poin penting yang sudah saya sampaikan tadi, perjumpaan dengan Allah akan selalu membawa perubahan. Mestinya juga terjadi dalam kehidupan kita setiap saat.
Perjumpaan kita dengan Tuhan mestinya membawa perubahan terus-menerus dalam kehidupan kita. Pembaruan diri terus-menerus dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan mestinya menginspirasi kita dan mendorong kita untuk melakukan pertobatan. Pembaruan hidup menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Perjumpaan yang dialami oleh para murid telah mengubah ketakutan mereka menjadi sukacita. Energi negatif berganti dengan energi yang positif. Demikian juga kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita menyadari perjumpaan ini dengan Allah, ada pembaruan hidup yang harus kita nyatakan. Ada energi positif yang baru yang kita bisa tularkan, kita bagikan. Kalau sekarang ada virus yang begitu mencekam bagi dunia, saya juga menginginkan diri saya sendiri, bahkan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, menjadi virus-virus baru. Virus-virus yang menularkan sukacita, virus-virus yang menabarkan energi cinta kasih bagi dunia, energi damai sejahtera bagi dunia, energi yang membawa kehadiran sukacita, damai sejahtera. Siapa virus-virusnya? Saya virusnya. Bapak Ibu, saudara-saudari juga adalah virus-virusnya. Virus tandingan COVID-19. Ya, kalau COVID-19 ini katanya nanti akan berakhir bulan apa. Tapi saya percaya, Bapak Ibu saudara sekalian, itu tidak akan berakhir sampai Maranatha. Tuhan berkati kita. Amin.